Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di sesi mata kuliah Bahasa Indonesia. Sesi kali ini kita akan membahas tentang cara mengulas sebuah buku dalam kerangka pembahasan teks akademik. Nah, judulnya teks ulasan buku menelusuri teks ulasan buku. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama yang penting dipahami adalah tentang struktur teks dari ulasan buku. Ulasan buku ini biasanya juga kita sebut dengan resensi buku yang dimuat dalam artikel-artikel yang tentunya topiknya membahas atau membedah suatu buku yang kita baca. Nah, dalam struktur teks ulasan buku itu ada 5 poin penting yang penting diperhatikan oleh seorang penulis. Yang pertama di poin identitas, walaupun biasanya dalam penulisan ini opsional, seringkali orang tidak menuliskan identitas dalam penulisan ulasan buku tersebut, tetapi diharapkan ini bisa dilengkapi dalam strukturnya. Kalau bisa pada saat Anda membedah atau mengulas suatu buku, Anda mencantumkan identitas dari buku itu. Identitas itu bisa terdiri dari judul buku, jumlah halaman buku, warna sampul, penulis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di struktur yang kedua ada orientasi. Orientasi itu merupakan pengantar dari seorang penulis tentang tanggapannya melihat buku yang ia baca. Terus yang ketiga ada tafsiran isi, selanjutnya ada evaluasi dan rangkuman. Nah, pada poin identitas ini ia berisi judul buku. Silakan kalau Anda ingin meresensi buku atau mengulas, cantumkan judulnya, penulisnya siapa, penerbitnya perusahaan apa, tahun berapa, ketebalan bukunya seperti apa, berapa banyak, terus bahasa yang digunakan dan warna sampul. Nah, jadi fungsi identitas itu hakikatnya adalah mencoba untuk mendeskripsikan wujud fisik buku beserta dengan ciri-cirinya, agar orang lain yang ingin juga membaca buku itu atau tertarik ketika dia membaca ulasan Anda, ia dapat dengan mudah menemukan atau mengenali buku yang Anda maksud. Jadi kalau ingin menuliskan sebuah resensi, cantumkanlah identitas sebelum Anda memulai mengulas buku tersebut. Poin yang kedua, pada bagian orientasi. Nah, kalau orientasi ini identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Jadi yang menulis ini adalah seorang penulis, dia mengantar sebelum ia masuk pada isi dari buku itu. Nah, apa yang ingin disampaikan dan fungsi dari tahapan ini? Yang pertama, ia menyampaikan informasi tentang buku apa yang dia ulas, ya. Jadi bisa menginformasikan apakah aliran ilmu yang disajikan, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang sebagainya. Jadi dia memperjelas segmen buku itu, karena nantinya hal ini akan berkaitan dengan siapa pembaca Anda yang digunakan untuk menarik minat atau perhatian para pembaca. Lanjut di posisi kedua,
yaitu, mencoba memposisikan buku yang diulas, ya, dalam ranah apa, buku tersebut, dia baik apa tidak, dan siapa yang akan ditujukan untuk, ulasan tersebut supaya menarik perhatian juga para pembacanya. Yang ketiga, dia menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Nah, untuk lebih jelasnya di bagian orientasi, kita bisa lihat contoh yang ada pada, slide ini. Kita lihat di paragraf pertama, biasanya ya memang orientasi itu menempati di paragraf pertama karena ia bersifat sebagai pengantar dari seluruh ulasan. Nah, kita baca buku ini ditulis oleh Suyadi. Nah, yang kita lihat di situ dia memperkenalkan informasi tentang buku ini, tapi informasinya tentang siapa yang menulis, ya. Dia memperkenalkan orangnya, seorang akademisi muda yang banyak bergiat di dunia pendidikan dengan menjadi staf pengajar di beberapa universitas di Yogyakarta. Di usianya yang masih tergolong muda, lahir pada tanggal 7 Agustus 1982. Jadi di bagian orientasi ini ia masih memperkenalkan penulisnya, baik dari sisi di mana dia mengajar, tanggal lahirnya, bahkan julukannya pun juga dituliskan di dalam pengantar tersebut. Nah, di situ ditulis penulis yang dijuluki si pendekar pena ini bahkan telah menulis lebih dari 40 judul buku baik yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan. Jadi banyak informasi pada bagian pertama yang bisa menjadi ide Anda ketika saat ingin menuliskan sebuah ulasan. Jadi bisa memulai dari perspektif penulisnya. Anda urai penulisnya, siapa namanya, tanggal lahirnya di mana, apa yang sudah pernah ia tulis, dan di mana ia bekerja dan lain-lain sebagainya yang mungkin dapat berhubungan dengan apa yang ia tuliskan. Nah, seperti itu pada bagian orientasi. Nah, ini masih hanya satu paragraf dan kemungkinan besar kalau Anda menulis, Anda bisa mengembangkannya lebih lanjut yang tentunya tidak lari dari 3 poin pada struktur orientasi, yaitu menyampaikan informasi tentang buku yang diulas, 2 memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga tentu Anda punya pendapat tentang buku itu. Jadi pendapat Anda bisa mungkin bersifat netral, bisa bersifat pro maupun kontra terhadap buku itu. Nah, selanjutnya masuk pada bagian tafsiran isi. Jadi isi dari tafsiran isi itu yang pertama menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Jadi pada bagian ini Anda bisa menceritakan proses kreatif dari seorang penulis pada saat ia menuliskan buku itu. Entah Anda dapatkan datanya dari wawancara langsung dengan penulisnya atau mencari sumber lain yang mengarah pada data sehingga Anda bisa menceritakan hal-hal yang pernah dilakukan oleh penulis pada saat ia menuliskan buku itu. Dan biasanya di dalam buku pun juga sudah diceritakan oleh penulis bagaimana ia memproduksi karya-karya itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Nah, ini yang penting bahwa ringkasan buku itu bukan pendapat orang lain, melainkan pendapat Anda sebagai proses pembacaan Anda terhadap buku itu. Sehingga kumpulan-kumpulan buku-buku resensi itu merupakan pendapat subjektif dari seorang pengulas, dan bisa saja penulis lain atau pengulas lain memberikan pandangan yang berbeda, tentunya dengan sudut pandang yang berbeda. Pada bagian ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi tahapannya itu Anda mencoba membandingkan isi buku yang
Anda sedang baca dengan buku-buku lain yang pernah Anda baca yang sejenis. Jadi keterampilan dalam mengulas suatu buku tidak hanya cukup membaca satu buku yang ingin kita ulas, tetapi membutuhkan banyak referensi-referensi informasi yang sejenis yang akan Anda gunakan sebagai perbandingan di dalam menilai buku yang sedang Anda baca atau buku yang sedang Anda resensi. Nah, tahapan ini isi buku diuraikan bab demi bab dan memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi ini ya perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku itu tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan, kalau dia ya ringkasan itu hanya bagian kecil dari ulasan buku secara keseluruhan dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Sedangkan kalau kita membuat sebuah ulasan, strukturnya pun lebih lengkap. Nah, itu tadi ada 5 struktur yang ada di atas, yakni tahap penulisan identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, kita lihat pada tafsiran isi pada bagian paragraf yang ketiga dari buku ini dari tulisan ulasan ini secara keseluruhan. Nah, di situ seorang pengulas memaparkan bahwa buku tersebut memaparkan data dan fakta seputar penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja siswa. Melalui sebuah penelitian lapangan, Suryadi berhasil menemukan lorong-lorong gelap sebagai tempat berlangsungnya praktik penyalahgunaan oleh kalangan pelajar. Nah, sebenarnya isi ini bukan bagian dari isi yang dituliskan dari seorang penulis pada bukunya, tapi merupakan penafsiran, ya. Penafsiran seorang penulis, dan di dalam buku itu tidak ada yang tertulis buku ini memaparkan data dan fakta seputar penyalahan narkoba di kalangan remaja dan siswa. Walaupun secara implisit, secara tidak langsung memang buku itu memaparkan, tetapi teks ini yang sama persis kalimatnya merupakan kalimat seorang pengulas sendiri, bukan teks yang ada di dalam buku tersebut. Nah, selanjutnya di tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini fungsinya untuk menilai karya yang sedang kita ulas. Jadi penilaian itu bisa nadanya pro, kontra, dan netral, tentu dengan kemampuan seorang pengulas dalam mengejawantahkan ide-idenya terhadap apa yang ia baca. Jadi di tahapan evaluasi sebenarnya juga bagian inti dari sebuah teks ulasan. Kenapa alasannya? Karena di sini pengulas itu dituntut untuk memberikan penilaian yang sangat analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang sedang ia ulas. Jadi di sini ada kegiatan berpikir dari seorang pengulas untuk mencoba mengevaluasi apa yang ia baca dan menganalisisnya secara objektif dan kritis, dan dapat menemukan kelemahan bahkan juga kelebihan dari buku itu yang tidak dimiliki oleh buku-buku yang lainnya. Nah, Anda bisa lihat pada contoh berikut ini. Ini pada rangkuman evaluasi, di situ sudah ada kata yang sengaja saya tebalkan untuk melihat kata kunci dari proses evaluasi pada buku teks, ya. Coba lihat pada tabel di paragraf 6, banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Jadi di situ ada kata keunggulan. Nah, yang pertama yang harus Anda cari di mana letak keunggulan dari buku itu, ya. Terus di paragraf ke-7, akan tetapi buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Jadi di sini sudah mencoba memuat
analisis terhadap keunggulan dari buku itu serta kelemahan dari buku itu, namun disampaikan secara santun dengan penggunaan akan tetapi buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Ya, silahkan Anda uraikan setelah Anda mengetahui keunggulannya, mengetahui kelemahannya, silahkan Anda uraikan dan deskripsikan. Nah, coba kita lihat di paragraf yang ke-8. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan, yaitu pemerintah sebagai pengelola sekolah, guru pendidik. Coba kita langsung pada bagian yang kita tebalkan. Di situ ada kata berbeda dengan buku ini. Jadi di situ ada lagi proses perbandingan antara referensi lain dengan apa yang ia baca. Jadi dia membandingkan remaja dan bahasa narkoba untuk sekolah lanjutan atas yang ditulis oleh Abdul Razak ditujukan bagi pelajar dan pembaca remaja. Jika buku yang disebut pertama menitik beratkan praktik penyalahgunaan narkoba, buku yang disebut belakangan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan definisi narkoba. Jadi di situ ada suatu perbandingan antara buku satu dengan buku-buku yang lainnya yang diuraikan dan tentu ditunjukkan faktanya. Nah, di mana faktanya? Di situ dituliskan jika buku pertama lebih mengedepankan pendidikan karakter sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, sedangkan di buku yang kedua mengutamakan pendekatan agama dan pengetahuan terhadap sanksi hukum bagi pelajar sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi sangat penting kegiatan berpikir, menganalisis, serta referensi yang perlu Anda baca tentang buku-buku yang sejenis untuk digunakan sebagai alat perbandingan yang akan memetakan di mana letak keunggulan dan kelemahan masing-masing dari buku yang Anda baca saat Anda mau meresensi dengan buku-buku referensi lain. Nah, pada poin 9 di sini dia mencoba mempertemukan di mana letak tujuan dari semua penulisan buku tersebut dengan tema-tema yang sama. Nah, di situ mereka mempertemukan dengan mengatakan meskipun terdapat perbedaan dalam hal pendekatan, kedua buku ditulis sebagai upaya penyebaran virus positif untuk mencegah para pelajar agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini penulis mencoba memberikan suatu apresiasi kepada buku yang sedang dia ulas bahwa di balik dia mempunyai sisi-sisi kelemahan, tetapi pada hakikatnya atau dia punya perbedaan antara buku satu dengan yang lain, tetapi tujuannya sebenarnya sama. Nah, di situ dia seorang pengulas sudah mencoba memberikan suatu kesimpulan terhadap apa yang ia baca berdasarkan hasil evaluasi yang ia paparkan. Nah, di bagian terakhir ada tahapan rangkuman. Nah, tahapan rangkuman ini merupakan tahapan penutup dari seluruh isi resensi yang sudah Anda tuliskan. Nah, tentunya ini juga merupakan pandangan seorang penulis yang secara subjektif pada saat mengulas buku itu. Jadi isinya adalah kesimpulan-kesimpulan dari seorang pengulas dan sarannya terhadap buku yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, pada bagian pertama, penulis teks memberi ulasan simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan struktur tadi, yakni orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Jadi simpulan yang dibuat merupakan penegasan kembali bahwa pendapat penulis yang disampaikan di tahapan orientasi memang benar adanya dan memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Nah, di bagian keduanya itu pengulas juga memberikan saran terhadap buku tersebut.
Jadi contohnya apakah buku itu perlu diperbaiki, buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dengan upaya-upaya tertentu. Mana contohnya misalnya, karena melihat adanya kelemahan dalam buku itu, tentu seorang pengulas bisa memberikan suatu masukan untuk melihat dalam pendekatan-pendekatan lain. Misalnya, karena temanya ini tema narkoba, ada yang melihat dalam, pendekatan pendidikan, ada pendekatan agama, bisa juga misalnya melalui pendekatan psikologi, bisa melalui pendekatan ekonomi misalnya. Kalau misalnya narkoba ini banyak, disalahgunakan, banyak dijual karena, eee, ekonomi seseorang ini yang mungkin ya, itu mungkin mungkin saja bisa dianalisis oleh seseorang, kegiatan orang banyaknya narkoba yang beredar karena faktor dari, kemiskinan, ada yang ingin instan dengan cara menjual narkoba yang untungnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan usaha lain. Nah, itu bisa dilakukan, ulasan yang seperti itu, sebagai tambahan pada rangkuman. Jadi intinya bahwa pada bagian rangkuman berisi kesimpulan seorang pengulas terhadap buku yang dibuat. Nah, terus memberikan saran supaya buku itu apakah bisa ditindaklanjuti dan perlu dimiliki oleh seseorang, bahkan pihak tertentu yang harus memilikinya, atau siapa saja yang mungkin dituliskan oleh seorang pengulas berdasarkan penafsirannya. Jadi sekian dari materi ini, Anda bisa latihan di rumah dengan mencoba membaca buku dan mengumpulkan banyak referensi, dengan tema atau judul yang sama buku yang Anda baca, dan mencoba untuk membandingkan, lalu menilai, mengevaluasi, serta merangkum dari apa yang Anda baca dalam teks ulasan buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.